Halo semuanya, pada video ini saya akan melakukan review dan bedah Proxmox sebagai tugas proyek UAS. Pada video ini saya akan tampil langsung di layar nih sambil menjelaskan seluruh proses mulai dari instalasi Proxmox, pembuatan virtualisasi, membuat dua mesin virtual dengan sistem operasi yang berbeda, membuat user khusus yang hanya dapat mengakses mesin tertentu, hingga membuat dua kontainer menggunakan fitur eleksi. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah agar dapat dipahami dan jelas. Dan yang pertama yang saya notice di sini, saya sudah menginstal semua komponen-komponen yang harus disiapkan. Mungkin nanti komponen-komponen yang sudah disiapkan akan saya taruh di link YouTube saya, karena mungkin kita juga akan mempercepat aja tutorial yang di sini ya. Yang pertama ini kita juga pasti yang dibutuhkan VirtualBox-nya sendiri. Nah, sekarang saya lengkap ke penjelasan cara instalasi Proxmox. Pertama, saya mulai dari instalasi Proxmox yang saya sudah siapkan dari awal. Itu adalah ISO Proxmox yang membuat mesin menggunakan VirtualBox. Yang pertama adalah pasti akan nanti kita akan lanjut, tapi kita akan membahas dulu. Pasti yang pertama membuat virtual machine baru di VirtualBox. Di situ nanti akan mengatur RAM yang minimal 4 GB dan CPU dual core serta mengaktifkan virtualization. Yang kedua adalah menambah ISO Proxmox sebagai boot installer. Nah, dari sini saya akan menjelaskan VirtualBox cara memasukkan di VirtualBox dahulu. Mungkin nanti untuk install Proxmox nanti saya akan jelaskan lagi. Mungkin saya pindahkan dahulu untuk kameranya. Nah, ini di sini kita memakai VirtualBox. Yang pertama adalah kita membuat yang tadi saya bilang virtual machine. Nah, kita akan membuat di sini ada tulisan new. Ini nama VM-nya adalah terserah kalian, tapi yang harus di notice adalah yang namanya tuh ya ada Proxmox mungkin ya, jadi kayak seperti ini mungkin ya, Proxmox server bisa. Oke. Nah, ISO-nya kita pakai order kita Proxmox di sini. Nah, OS-nya kita bikin Linux. Di sini kita bikin namanya Debian. Nah, di sini juga kita bikin Debian 64 bit. Nah, di sini kita skip. Nah, ini kita bikin di berapa tadi lupa saya. Ini dibuat sampai ya 2000-an segini, dan CPU-nya dibikin 2 core, dan untuk harddisknya 20 GB juga sebenarnya cukup. Tapi kalau Anda mau lebih lagi sudah tidak apa-apa, kalau di laptop itu sudah mumpuni. Nah, kita cek dulu supaya tidak ada yang kelewat. Oke, semua sudah. Oke, kita bikin finish. Nah, di sini sudah ada kan Proxmox server. Nah, setelah nanti ini sudah dibikin, kita nyalakan ini, kita pencet start. Bisa pencet start, bisa mencet si ininya. Ini bisa mencet start. Kita contohkan dahulu. Nah, di sini ada namanya PowerRAM. Ini di sini tidak kelihatan karena tutupan. Nah, di sini bisa nih kita pencet ini yang tadi saya bilang di sini start. Nah, kita juga bisa pencet langsung ke sini. Jadi kalau mau simpel yang pencet sini, bisa simpel ke sini. Terserah kalian, seenaknya saja. Oke. Nah, kita masuk sini. Kita sudah lagi menunggu untuk instalnya. Nah, mungkin kita fullin saja ya. Nah, di sini kita pencet yang graphical. Kita pencet enter.
pokoknya untuk installer itu berbeda dengan yang kalian lihat yang kayak seperti installer Windows dan lain-lain. Oke, kita tunggu di sini. Ini kita okein saja, tidak apa-apa. Nah, di sini ada bacaan seperti ini. Ini di bawah sini ada agree. Kita pencet agree-nya ya, teman-teman. Oke, di sininya kita next lagi. Country-nya kita bikin Indonesia. Oke, di sini langsung auto ya, Asia Jakarta. Nah, passwordnya kalian harus ingat-ingat di sini karena nanti sampai akhir kalian butuh password ini ya. Sini supaya tidak terjadinya ngasal-ngasalan, kita benar memakai yang namanya email. Oke, kita next. Nah, di sini yang saya perlu ingatkan mungkin ya. Di hostname itu kita namain saja VVA local. Untuk IP address-nya biarkan default atau ya kita ganti statis lah. Nah, nanti di DNS-nya kita bikin 8.8.8. Oke, klik next. Kita next dulu. Nah, di sini dia memvalidasi apakah di sini benar atau tidak, atau ada yang salah. Kalau ada yang salah kita pencet previous. Tapi kalau menurut kalian sudah benar, itu boleh kita install. Nah, di sini kita tunggu sampai ini selesai, oke? Nah, teman-teman, setelah ini sudah mendekati, mungkin nanti kita akan keluar dulu untuk menyeting di virtual mesinnya. Di bagian nanti akan di bagian setting di dalamnya, di bagian ya sistem dan network, biar menyambung dari si Proxmox yang ada di VirtualBox ke Chrome di laptop kalian sendiri. Mungkin kita tunggu untuk installernya ya. Oke, di sini kita tinggal dikit lagi untuk sampai
ke bootingnya. Mungkin kita tunggu ya, mungkin sebentar lagi ya. Nah, sudah sampai sini, nanti dia automatic reboot. Nah, nanti pasti di automatic reboot ini dia akan kembali ke installer karena di ISO-nya yang ada di dalam si VM ini, atau disebut virtual machine ini belum dicabut ISO Proxmox-nya. Kita cabut di bagian optical drivers. Remove this from virtual drive. Oke, kita sudah remove ya. Di sini kita sudah remove. Sudah tidak memakai ISO Proxmox lagi yang untuk installer. Kita keluar. Kan ini sudah selesai installernya ya. Kita masuk ke settingnya si Proxmox. Jangan lupa kita pencet Proxmox servernya dulu, habis itu kita ke setting. Nah, untuk di sistem dan prosesor kita harusnya bisa untuk si PNX dan ini bisa dipencet. Ini saya emang tidak tahu sebetulnya kenapa di laptop saya tidak bisa. Mungkin ada di laptop Anda sendiri bisa, tapi di laptop saya tidak bisa. Tapi yang tadi, karena ini tidak ada, tadi kan kalian melihat ya, pas lagi menginstal Proxmox itu ininya tidak di kayak error lah, tapi sebenarnya Anda lanjutkan pun tidak masalah gitu. Nah, setelah itu network ke adapter 1 kita bikin bridge adapter agar bisa diakses dari browsernya. Nah, udah. Nanti kalau jika gagal kita bikin NAT. Di sini NAT. Nah, ini buat si komputer sebenarnya. Karena kan NAT itu pakai kabelan ya. Jadi kita bikin bridge adapter saja. Kita bikin allow. Sudah semua. Oke. Sudah semua, kita klik lagi. Pasti perubahan si dalamannya bukan yang install Proxmox lagi teman-teman. Dia pasti ke harusnya sih tidak. Sini sudah remove. Kalau misalnya masih ada, berarti dia masih nyangkut si Proxmox-nya. Oke, kita go out. Kita setting lagi. Kalau misalnya tadi di bagian situ tidak bisa, kita langsung ke storage-nya aja. Kalau di sini masih ada, berarti kita langsung kita itu. Tapi kalau ini kan sudah hard disk ya. Jadi coba kita exit dan kita on in lagi. Atau tadi saya salah di pas keluarnya, malah di save. Nah, ini yang saya bilang, kita akan masuk ke Proxmox. Biarin saja dia lagi menginstal semua komponen-komponen biar supaya bisa ke yang namanya website Proxmox-nya itu sendiri. Dan jika dia terulang kembali kayak seperti reboot sendiri, itu kemungkinan dari laptop kalian atau dari si memori ini Anda masihnya sedikit, jadi jadinya ini error. Nah, di sini sudah dapat ya HTTP. Ini di sini ada namanya HTTPS 10.0.2.15. Kita ingat di sini bahwa website yang kita buka nanti itu ini berupa HTTPS 10.0.2.15. Kita buka yang namanya ini Google Chrome.
sini kan nih, oke. Kita buka TTS titik 2 garis miring 10 titik 0 titik 2 titik 15 titik 2 lagi 8 garis miring. Sama kan, sama yang seperti yang ada di Proxmox VirtualBox ini. Memang lumayan cukup lama, ini tergantung jaringan kalian seberapa kencang ini dikarenakan nge-lag mungkin, soalnya di sini masih buffering kalau dilihat. Kalau bisa dilihat kita di sini dia masih tetap buffering. Jika kalau misalnya tidak ada buffering berarti ada kelemahan dari si Proxmox-nya. Nanti jika ada error mungkin kita cek dulu ya untuk Proxmox-nya ini kenapa tidak mau respon. Nah, seharusnya sih seperti ini ya. Tadi ada keeroran di bagian jaringan. Seharusnya itu adalah pas pada saat kalian mau membuat install Proxmox Virtual yang di virtual machine itu, nanti jangan di play dulu, tapi kalian harus ke option dan kalian harus ke sistem, dan setelah ke sistem nanti ada prosesor, tulisan prosesor. Di situ di enablein PIE-nya dan NX-nya, dan yang kedua adalah di bawahnya enablein lagi. Nah, setelah itu nanti di bagian network ada bagian network adapter 1, kalian ubah ke bridge adapter, itu ada bisa diakses dari browsernya. Bisa seperti itu, baru kalian bisa start si virtual machine-nya biar bisa seperti ini ya. Nah, nanti di bagian semuanya itu mungkin dibikin default aja di bawaan dari Proxmox-nya, tapi nanti di bagian DNS itu kalian ganti di 88888 4 kali, tapi jangan lupa sama titiknya. Dan untuk password jangan sampai lupa, karena nanti di bagian ini sebenarnya aman-aman aja ya teman-teman. Advance, nanti di bagian ini kalian klik ini. Nah, nanti di sini dia meminta password kalian. Nah, di sini nih kalian dimintain password. Oke, seperti ini. Minta di set itu VPA lokal passwordnya yang di atas email, salah ya. Coba kita, ini namanya tuh saya lupa. Di sini namanya password yang ada di atas email. Oke, boleh teman-teman save atau tidak usah, tidak apa-apa, terserah kalian. Oke, kita login. Ini okein saja ya teman-teman. Oke. Nah, di sini sudah sampai di bagian Proxmox. Kita sudah berhasil installing Proxmox-nya sendiri ya. Nah, kita lanjut ke upload ISO ke Proxmox. Nah, untuk membuat VM ini ada perlu ISO OS-nya. Caranya itu klik data center. Nah, habis itu ke pilih lokal. Di sini biasanya ada lokal. Nah, kalian scroll aja sampai ketemu yang namanya lokal. Local storage.
local storage ya, maaf. Nah, di sini harus ada menu ISO. Saya juga cari-cari dahulu. Nah, teman-teman, ini ternyata di bagian pencet data center. Habis itu di sini ada local IPv4. Nah, di sini ada ISO image. Nah, kita upload, klik upload. Nah, kita ya nanti saya share di situ. Uploadnya itu setelah kalian ya, saya pokoknya di situ ngupload 3 kalau nggak salah atau 2 nanti. Itu langsung masukin semuanya teman-teman. Nanti yang pertama adalah Ubuntu atau ini aja Debian open boleh ini, terus ada semua kita upload. Nah, di sini memang kita butuh waktu lagi untuk menguploadnya. Nah, di sini sudah selesai untuk penguploadan si Debian ya. Mungkin kita close dahulu. Nah, di sini sudah ketemu di bagian Debian 13 titik ini AMD 64. Mungkin kita upload lagi, tapi untuk ISO-nya yang lain saya lupa untuk download, atau bukan lupa, lebih ke salah download. Harusnya Ubuntu server tapi saya mendownload Ubuntu desktop. Mungkin kita tunggu untuk penguploadannya. Di sini kita sudah ya, mungkin kita lanjutkan lagi ya. A few moments later. Oke, kita lanjut ya. Jadi kita menunggu downloadan dari Windows dan Ubuntu lagi. Mungkin kita emang membutuhkan 3 ya. Kita mempersiapkan daripada kita menunggu lama. Kita langsung upload 3. Itu semua harus pakai ISO ya. Nah, ini kita akan masukkan yang pertama adalah Ubuntu server. Harus server ya teman-teman, jangan desktop. Ini saya salah menginstal, jadi kita harus yang live server. Kita open. Oke, semua sudah, kita upload lagi dan kita menunggu lagi di sini. Seterusnya juga seperti tadi kan ada Windows, kita juga seperti ini juga. Nanti mungkin kita langsung ke tiga-tiganya langsung sudah ada kali ya.